Semua, di Summary Daily Bible School kita kali ini akan membahas mengenai persiapan kita untuk masuk tutup pintu. Di Matius 24 ayat 3 dikatakan bahwa murid-murid bertanya mengenai tanda akan kedatangan Tuhan dan akhir daripada dunia. Nah, ini berbicara tentang 70 AD karena di ayat 2 dikatakan tidak ada batu di atas batu lain, dan ini adalah nubuatan Tuhan Yesus mengenai Ka'bah. Dan waktu Yesus berbicara di saat itu, itulah terakhir kali Tuhan Yesus meninggal dari Ka'bah, atau itulah terakhir kali Yesus meninggalkan Ka'bah dan tidak pernah kembali. Nah, pertanyaannya, kapan itu akan akhir daripada dunia? Jadi waktu Yesus mengatakan untuk Yerusalem, itu bukan hanya untuk Yerusalem, tetapi diparalelkan dengan Daniel 12 ayat 1. Nah, artinya nubuatan Matius 24 itu berlaku pentingnya bagi kita. Artinya AD 70 kehancuran Yerusalem itu mirip dengan tutup pintu. Artinya AD 70 itu paralel dengan tutup pintu. Di kutipan GC 3594 atau kemenangan akhir dikatakan peristiwa-peristiwa yang ada hubungan dengan tutup pintu atau dibinasakannya Yerusalem, karena kita sudah paralelkan itu, dimana kita perlu tahu eventsnya supaya saya bisa melakukan pekerjaan persiapan untuk time of trouble. Dan di kutipan itu banyak orang tidak mengerti, dan waktu Yerusalem dibinasakan, mereka termasuk yang dibinasakan karena mereka tidak siap. Artinya penting bagi kita untuk tahu tandanya. Nah, pertanyaannya, kapan dan apa tandanya? Di Matius 24 ayat 8 ini masih awal. Di Matius 24 ayat 9-10, disinilah topik yang kita mau bahas mengenai offended. Bahwa pengertian offended itu, saking saya tidak bisa tahan dianiaya, sehingga saya akan marah terhadap Tuhan. Dan marahnya adalah kenapa saya harus dianiaya. Di Matius 24 ayat 13 dikatakan, barang siapa yang endure, bertahan sampai akhir, dialah yang akan selamat. Artinya finish line-nya itu masuk surga. Tapi sebelum masuk surga, saya perlu sampai di end, dan di end-nya itu adalah time of trouble. Dan di semua yang terjadi sebelum time of trouble itu adalah events-eventsnya. Nah, pertanyaannya, apakah kita benar-benar sudah die to self atau self-sacrifice? Kita lanjutkan ke Matius 24 ayat 14, bahwa yang membuat the end adalah gospel di preach. Semua orang yang mendengar pekabaran ini perlu mendengar, sehingga ketika sudah sampai semua orang yang mendengar, barulah tiba di end-nya atau time of trouble. Jadi pertanyaannya untuk kita renungkan, apa yang kita lakukan sekarang untuk mengabarkan? Kalau kita baca di Testimonies 112 paragraf 1, bahwa Roh Tuhan telah menerangi, namun ada orang yang tidak membekas karena dengan tidak sempurna dimengerti, sehingga saat shaking datang atau penggoncangan datang, orang-orang yang tidak dengan teliti mengerti firman ini, karena mereka tidak berjangkar, sehingga akan tergeser. Dan apa yang membuat tergeser? Karena memakai perasaan. Dan di kutipan yang sama juga dikatakan buku Daniel dan Wahyu perlu dipelajari. Artinya, untuk saya tidak tumbang di time of trouble, saya perlu belajar nubuatan. Mari kita melihat nubuatan yang sedang terjadi. Bahwa ada perang di Timur Tengah, di Gaza, di mana rumah sakit itu dibom. Nah, di Kanada, di mana Justin Trudeau itu punya kantor telah dimasuki oleh 7 orang
yang pro Palestina. Nah, pro Palestina ini bisa saja dengan berpendapat bahwa jangan bunuh orang-orang Palestina. Jadi artinya pro Palestina bukan artinya saya berperang bersama dengan Palestina, tapi jangan bunuh orang-orang Palestina. Nah, kalau kita lihat, Biden berkomentar bahwa tidak ada no possibility akan berakhirnya peperangan antara Israel dan Hamas. Dan di Prancis ada yang masuk penjara, dibuat peraturan akan masuk penjara 5 tahun kalau protes tentang apa yang Israel lakukan kepada Hamas. Artinya melalui peperangan ini kita punya kebebasan berbicara sudah mulai dan sedang dibungkam. Sementara di United Nations sedang menjalankan digital public yang gunanya untuk digital identity, digital payments platform, dan data exchange facilities. Nah, apa hubungannya? Hubungannya adalah dengan ditingkatkannya high speed internet dan dengan digital ID dan payment, sehingga kita punya kebebasan berbicara semakin didata, dan kalau melanggar akan dipotong akses kepada keuangan kita. Lalu ada berita juga bahwa orang-orang di Amerika itu mau membuat undang-undang yang tidak boleh menjelek-jelekan Israel. Artinya sudah tidak ada kebebasan untuk mengungkapkan isi hati. Padahal dasar daripada negara Amerika adalah kebebasan berbicara. Nah, ada fakta juga bahwa Presiden Biden dan Vice Presidennya mau menurunkan harga internet cepat. Jadi kita bisa lihat hubungannya antara internet cepat ini adalah agar digital payment dan digital ID semakin lancar, namun kebebasan berbicara orang semakin dipantau dan dibatasi. Dan ada juga World Economic Forum mau mendorong digital ID. Artinya semua mengarah kepada arah yang sama. Nah, ada juga kasus di kantor representatif di Amerika bahwa ada salah satu representatifnya yang menjelekkan agama Katolik. Nah, kalau berdasarkan freedom of speech boleh mengatakan itu. Namun ada yang menentang akan berbicaranya daripada salah satu representatif ini. Artinya kita sudah bisa melihat arahnya bahwa religious freedom itu sudah semakin dibungkam. Pertanyaannya, bagaimana kita mau kabarkan 3 malaikat? Kita lanjut lagi bahwa ada kasus di mana orang yang membaca daripada artikel teroris, tiba-tiba dia ditangkap. Jadi ada orang Filistin, ada orang Palestina yang sudah jadi citizen Israel, dan ketika dia membaca artikel, dia ditatangi dan ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Dan kalau kita ingat juga kasus tahun 2020 di mana ada Trump rally, dan ada orang yang baik di mana dia memberi contoh bagaimana rally yang sopan, namun dia ditangkap dan dipenjara dalam penjara yang kecil, dan bahkan hanya menggunakan pakaian yang minim dan tidak ada selimut. Artinya, itu mengingatkan kita bahwa kita penting untuk berdasarkan kebenaran, prinsipnya, dan nubuatannya, bukan berdasarkan perasaan. Apakah kita sudah siap mati karena kebenaran Kristus? Kita tidak bisa rela mati kalau saya masih ada simpan-simpan sesuatu. Dan kita lanjut di Wahyu 18 ayat 5.
di situ 15 bahwa merchants daripada dunia ini atau pharmakia telah dibuat kaya oleh gereja. Dan kita juga bisa bilang merchants ini adalah barang siapa yang dibuat kaya oleh badan wanita atau badan gereja. Nah, bagaimana dia bisa menjadi kaya? Karena percabulan. Dan di ayat 16 dan 17 ini semua bicara mengenai ekonomi, mengenai ships, sailors, lalu trade by sea. Jadi pada dasarnya semua ini terjadi berdasarkan anjuran daripada kepausan sejak September 24, 2015. Dan ini juga yang ada di Daniel 11 ayat 40, di mana ada many ships, di mana ekonomi itulah yang membuat seluruh raja-raja dunia ini kaya raya. Sejak kepausan pergi ke Washington DC, raja-raja dunia menjadi kaya. Dan di Daniel 11 ayat 41 sampai 43, mereka akan kontrol ekonominya melalui digital. Dan kalau kita perhatikan, banyak yang tidak tahu bahwa tandanya itu sudah lewat, padahal Daniel 11 sedang digenapi. Dan umat Tuhan akan dianiaya karena kabarkan pekabaran ini. Undang-undang siapa di belakang ini? Jawabannya adalah kepausan. Sekarang mari kita lanjut ke Yeremia 4 ayat 5 dan 6, di mana umat Tuhan perlu gather together sebelum Raja Utara datang. Dan di ayat 7 dikatakan, dia punya tanah akan desolate dan city akan waste tanpa penduduk. Di Yeremia 6 ayat 1 sampai 2 dikatakan, O ye children of Benjamin, gather yourselves. Nah, ini bahasa bahwa penting sekali untuk kita untuk berkumpul bersama. Dan pekabaran ini perlu dimengerti dan dikabarkan, karena kalau tidak kita bukanlah Yeremia. Nah, di Yeremia 20 ayat 1 sampai 4 ada yang namanya Pashur, di mana Pashur ini dia smite Yeremia dan memasukkannya ke dalam sumur. Dan keesokan harinya Pashur mengeluarkan Yeremia, dan Yeremia berkata kepada Pashur bahwa Pashur akan dibawa ke Babylon dan akan mati di sana dan dikubur di sana. Jadi pekabaran teguran yang Tuhan berikan kepada nabi-nabinya, kepada Israel yang murtad ini tidak membuat mereka bertobat, namun disalah mengerti. Dan pekabar-pekabarnya ini seperti domba di tengah serigala. Dan ini berdasarkan kutipan Bible Commentary volume 4. Nah, di Yeremia 20 ayat 7 ada perkataan yang dikatakan oleh Yeremia, O Lord, thou hast deceived me, and I was deceived. Thou art stronger than I and hast prevailed. Nah, kalau kita lihat, kenapa Yeremia mengatakan ini? Karena dia dianiaya dengan sadis. Artinya apa? Imannya Yeremia sedang diuji. Yeremia mengatakan, mengapa saya nabi Tuhan namun saya diperlakukan seperti ini? Di Yeremia 20 ayat 8 dikatakan Yeremia berteriak, violence and spoil. Dan the word of the Lord was made a reproach unto me and a derision daily. Jadi karena firman Tuhanlah Yeremia dianiaya. Jadi Yeremia ini bukan orang yang tidak mengerti firman Tuhan, namun dia bisa merasakan dan dia bisa sempat lemah. Dan kalau kita ingat, sama seperti Yohanes Pembaptis, dia sempat lemah. Bukan karena dia mengabarkan yang salah, karena dia mengabarkan yang benar, dia dianiaya dan dia sempat merasakan ujian daripada dia punya iman. Dan dikatakan Yeremia 20 ayat 9, dikatakan bahwa Yeremia tidak mau menyebut nama Tuhan lagi.
Dan kalau kita baca di kutipan 4 BC 1156, bahwa walaupun Yeremia melewati ujian seperti itu, namun setelah itu dia lebih lagi dikuasai oleh Roh Tuhan. Dan dia tidak tinggal diam. Artinya Yeremia tetap mempertahankan kebenaran. Bahkan dikatakan the Spirit of the Lord is stronger than me. Artinya Roh Tuhan lebih menguasai dia daripada kesulitan tubuh dagingnya. Nah, sekarang kita mau baca kisah Yeremia 29, di mana di sini adalah zamannya Raja Jekonaya. Dan ada anaknya daripada Shaphan yang baca the book of the law. Bahwa di Yeremia 29 ini, Yeremia bernubuat bahwa bangsa Israel akan tinggal lama di Babylon. Dan pekabaran peace yang Yeremia mau kabarkan adalah bahwa Israel akan tinggal lama di Babylon dan bukan hanya pergi lalu cepat kembali. Dan Yeremia bilang, bisa saja kamu pergi dan kamu punya anak-anak yang kembali. Nah, kalau di Matius 24 katakan kita nggak boleh tertipu. Apakah ada penipuan di zaman Yeremia di Yeremia 29? Jawabannya ada, ketika ada orang-orang yang mengabarkan pekabaran damainya bahwa mereka akan kembali dengan cepat dari Babylon. Sehingga Yeremia mengirimkan surat kepada orang yang di Babylon bahwa kamu akan lama di sana. Jangan pikir kamu cepat pulang. Nah, karena Yeremia dengan setia mengabarkan akan pekabaran yang benar ini, sehingga Yeremia mengalami penganiayaan. Dan kalau kita mulai masuk ke ayat Yeremia 29 ayat 30 dan 31 dan 32, ada yang namanya Shemaiah, di mana dia mengabarkan pekabaran palsu, di mana pekabarannya menentang Yeremia bahwa kamu akan cepat di Babylon. Artinya pekabaran palsu yang ada di zaman Yeremia adalah pekabaran yang bertentangan dengan Yeremia. Yeremia mengatakan pekabaran kamu akan lama ditawan, sementara pekabaran palsunya kamu akan cepat. Artinya aplikasi di akhir zaman adalah dengan saya berdiam diri terhadap kesalahan, saya menyetujuinya. Kalau saya tidak berseru seperti Yeremia, saya sedang menentang pekerjaan Yeremia. Saya melakukan apa yang berlawanan dan saya adalah nabi palsu. Contohnya apa? Di saat saya bilang kita tidak mau masuk time of trouble, ataupun kalau mau masuk tapi time of trouble itu masih lama. Inilah summary daripada Daily Bible School kita kali ini. Sampai bertemu di summary berikutnya.